Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Ridwan Alamin. Saya dari kelas 10 IPA 3. Saya ingin menjelaskan tentang teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi tentang informasi yang disajikan secara singkat dan padat. Adapun tujuan dari teks eksposisi, tujuannya ialah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Dan adapun ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-cirinya ada 9. Yang pertama, singkat dan padat. Yang kedua, gaya informasi yang mengajak. Yang ketiga, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Yang keempat, menjelaskan informasi pengetahuan. Yang kelima, tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Yang keenam, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Yang ketujuh, penjelasannya disertai data-data yang akurat. Yang kedelapan, fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Dan yang terakhir, yang kesembilan, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. C. Struktur teks eksposisi meliputi: pertama, tesis. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Dan yang kedua, argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Ketiga, penegasan ulang bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Adapun contoh-contoh artikel pada orang yang gemar bersepeda dan tidak gemar bersepeda. Contoh yang pertama adalah tesis. Contohnya adalah orang gemar bersepeda pada umumnya ialah orang yang mencintai lingkungan dan alam sekitar. Dan kedua, argumentasi. Sebaliknya, orang yang tak pernah dan tidak suka bersepeda, kebanyakan orang kota yang kemana-mana terbiasa naik mobil, nyaman di jalan raya, berbalut aspal tebal dan halus. Dan yang terakhir, penegasan ulang. Perbedaan orang yang gemar bersepeda dengan orang yang tidak gemar bersepeda cukup jelas, bagaikan surga dan negara. D. Jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi definisi. Eksposisi definisi berisi paragraf yang memaparkan pengertian atau definisi suatu topik tertentu. Yang kedua, eksposisi identifikasi merupakan uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan dalam sebuah karangan. Yang ketiga, teks eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan adalah teks eksposisi yang pada gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan satu hal dengan hal yang lainnya. 4. Eksposisi ilustrasi atau biasa disebut kata pengandaian. Eksposisi ilustrasi adalah eksposisi yang memberikan gambaran suatu topik
disandingkan dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan. Dan yang terakhir, yang kelima, eksposisi klarifikasi. Maksudnya eksposisi klasifikasi. Eksposisi klasifikasi sama halnya dengan kata-kata yang biasa kita sebutkan itu keterangan, penjelasan, uraian. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Tadi saya cari di Google. Oke, lanjut. Eksposisi klasifikasi berisi klasifikasi atau penggolongan suatu hal ke dalam kategori-kategori tertentu. Unsur kebahasaan teks eksposisi. 1. Pronomina. Pronomina atau kata ganti merupakan jenis kata yang menggantikan frasa nomina atau kata benda. Kata ganti dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni pronomina non-persona dan pronomina persona. Yang pertama, A. Pronomina non-persona atau kata ganti bukan orang. B. Pronomina persona atau kata ganti orang. 2. Kata leksikal atau nomina, adjektiva, verba, adverbia. Terdapat beberapa jenis dalam sebuah kata leksikal, diantaranya ialah sebagai berikut. A. Nomina atau kata benda. B. Adjektiva atau kata sifat. C. Verba atau kata kerja. D. Adverbia atau kata keterangan. Adverbia adalah sebuah kata yang dapat melengkapi atau memberikan suatu informasi dalam bentuk suasana, waktu, keterangan waktu, cara, alat, dan lain-lain. 3. Konjungsi. Konjungsi yakni dapat digunakan pada sebuah teks dalam pameran dengan sebagai memperkuat adanya suatu argumen. Dan satu jenis terdapat konjungsi yakni dapat digunakan dengan cara menggabungkannya dengan suatu konjungsi yang serupa dalam sebuah kalimat berkorelasi sebagai menciptakan adanya koherensi dalam antar budaya. Udah, sampai sini saja penjelasan saya. Bila ada salah kata atau salah penyebutan, mohon maaf, karena itu ya saya masih pemula ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.